Jurnalis VOA Taris Hirziman melaporkan langsung dari Chicago, Illinois. Ya, halo, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi, Gracia. Ya, bagaimana untuk kondisi di sana? Bagaimana untuk sikap Biden sendiri terkait soal hal ini? Ya, Gracia, apabila kita melihat saat ini di lokasi United Center, tepatnya di kota Chicago, Illinois, para pendukung dan juga delegasi dari Partai Demokrat yang berasal dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat sudah mulai berdatangan sejak pagi hari tadi ke lokasi Konvensi Nasional Partai Demokrat yang akan rencananya dimulai pada pukul 5 sore ini dan sudah berlangsung hingga nantinya sekitar pukul 10.30 malam waktu setempat. Dan untuk saat ini situasi sudah mulai banyak terlihat adanya elemen atau juga logo-logo Partai Demokrat sudah mulai terpasang di berbagai lokasi yang sejatinya ini merupakan salah satu arena untuk pertandingan atau juga pertunjukan begitu. Tetapi saat ini dari pantauan kami sejak pagi hari tadi para delegasi mulai berdatangan sudah memadati area ini. Untuk aparat keamanan juga mulai bersiaga di lokasi baik di dalam area Konvensi Nasional Partai Demokrat ataupun juga di luar arena konvensi yang mana memang apabila kita melihat situasi terkini saat ini aparat keamanan yang terdiri dari kepolisian Chicago dan juga Secret Service sedang mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di sekitar arena konvensi. Dan tadi kami sempat memantau beberapa aksi unjuk rasa yang berlangsung, salah satunya ini terletak tidak jauh dari lokasi arena konvensi. Para pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar ribuan ini menyuarakan pendapat mereka mengenai sejumlah kebijakan yang telah diambil pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, serta kebijakan Partai Demokrat secara umum begitu. Salah satunya terkait dengan bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi di Timur Tengah, tepatnya konflik antara Israel dan juga Hamas, yang saat ini masih terus berlangsung. Dan apabila nanti kita melihat bagaimana konvensi berjalan, kita nanti akan bisa melihat bagaimana Kamala Harris menempatkan posisinya dalam isu tersebut. Salah satunya yang sudah sempat disampaikan oleh Harris sendiri tentang bagaimana dia mendengarkan aspirasi para pengunjuk rasa tetapi juga tetap menghargai upaya Israel dalam membela diri terkait dengan serangan dilakukan oleh Hamas. Dalam hari pertama ini kita akan bisa melihat bagaimana konvensi Partai Demokrat akan dibuka, kemudian ada sejumlah tokoh partai politik yang akan datang. Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang rencananya akan memberikan pidato pembukaannya pada sekitar pukul 10 malam nanti. Gracia. Ya, baik Haris, setelah ini kita melihat bahwa Haris menjadi capres yang diusung oleh Partai Demokrat, kemudian bagaimana sikap Biden soal ini, Tarzi? Ya, apabila kita melihat bagaimana Biden selama ini telah berupaya untuk berkampanye sebagai calon presiden, namun kemudian hanya untuk mundur begitu, mengingat ada berbagai desakan dari internal partai sendiri. Saat ini Kamala Harris yang dicalonkan menjadi kandidat utama Partai Demokrat dalam Pilpres mendatang, mendapat dukungan penuh dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk maju melawan kandidat dari Partai Republik Donald Trump, serta pasangannya JD Vance. Dalam pidatonya nanti juga informasi yang kami terima ada sejumlah isu yang akan dibawakan termasuk bagaimana nantinya Biden akan menyerukan untuk melanjutkan program yang telah dijalankan olehnya dalam pemerintahan selama beberapa tahun terakhir. Kemudian Kamala Harris ini juga akan mendapatkan dukungan penuh karena apabila kita melihat bagaimana konvensi ini berjalan, ini merupakan salah satu konvensi salah satu konvensi terakhir begitu yang nanti akan digelar sebelum pemilihan berlangsung pada November mendatang. Ini akan menjadi momentum bagi Kamala Harris untuk meneruskan apa yang sudah dilanjutkan Biden untuk menyuarakan aspirasinya untuk meraih suara para pendukung Partai Demokrat dan bagaimana Biden nantinya akan juga berupaya menurunkan legasinya atau warisannya selama memimpin Amerika Serikat nanti akan dibawakan dalam pidato yang berlangsung pada sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Dan ini akan menjadi momentum juga bagi Harris untuk menyatukan suara partai secara internal dan Biden sendiri juga nanti pidatonya diharapkan akan bisa membawa suara tersebut mengingat partai politik di Demokrat ini juga ada sejumlah faksi yang perlu disatukan apabila ingin nantinya meraih kemenangan pada pemilu mendatang. Gracia. Taris, sejauh ini bagaimana dinamika persaingan antara Harris dengan Trump? Ya, apabila kita melihat bagaimana sejumlah lembaga survei dan juga lembaga polling begitu yang mengumpulkan tingkat keminatan masyarakat pemilih Amerika Serikat untuk kedua pasangan calon, baik dari Kamala Harris dan Tim Walz, beserta dengan kandidat dari Partai Republik Donald Trump dan juga JD Vance. Ini ada semacam persaingan yang cukup ketat begitu. Tetapi Kamala Harris dari sebagian besar sejumlah lembaga survei
ini masih menunjukkan tingkat kepemilihan yang cukup signifikan walaupun dalam margin yang kecil begitu dibandingkan dengan Donald Trump. Tetapi apabila kita melihat sejumlah lembaga survei dalam beberapa bulan sebelumnya, beberapa waktu terakhir begitu, sebelum dia menyatakan mundur dari pencalonan, Biden memiliki kans yang sedikit lebih rendah begitu dibandingkan dengan bagaimana Trump memimpin pada saat itu. Tapi ketika Kamala Harris akhirnya dinyatakan sebagai kandidat utama bersama dengan Tim Walz, banyak para pendukung Partai Demokrat yang mulai antusias dan kemudian menunjukkan suaranya untuk memilih pada saat nanti pemilu presiden mendatang. Pada tingkat nasional, ini memang kedua kandidat bersaing dengan sangat tipis dan utamanya untuk bisa memenangkan pemilu, perlu juga nantinya untuk bisa mendapatkan suara dari sejumlah negara bagian yang masih belum menentukan pilihannya atau biasa disebut sebagai swing state begitu. Dan pada negara bagian ini, mereka kedua kandidat baik Kamala Harris ataupun juga Donald Trump akan berusaha untuk bagaimana meraih suara para pemilih di daerah tersebut untuk bisa memenangkan pemilu mendatang. Demikian. Baik, terima kasih jurnalis VOA Taris Hirziman melaporkan langsung dari Chicago, Illinois.